Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah, dalam Info Jatim edisi 19 Agustus 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah menjadi pembina apel besar peringatan HUT ke-62 Pramuka dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Serta Wagub Emil menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya periode 2023-2026. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kepemudaan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi pembina apel besar peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Pramuka yang digelar di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Senin 14 Agustus 2023. Gubernur Hovifah meminta pramuka secara institusional tidak dibawa ke politik praktis menjelang Pesta Demokrasi 2024. Ia pun mengajak supaya anggota pramuka menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap gerakannya. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta supaya di tahun politik ini pramuka tidak dibawa ke politik praktis. Namun, di Hari Pramuka ke-62, ia mengajak supaya anggota pramuka menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap gerakan. Lebih lanjut, beliau menekankan supaya pramuka secara institusional tidak dilibatkan dalam politik praktis menjelang Pesta Demokrasi 2024. Meski begitu, setiap anggotanya secara personal tetap berhak menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari warga negara. Beliau memandang bahwa penguatan nilai Pancasila dalam setiap gerakan kepanduan pramuka sangat penting sebagai ciri khas Gerakan Pandu Pramuka Indonesia terletak pada penanaman nilai Pancasila di dalamnya. Apel peringatan Hari Pramuka ini begitu meriah dengan peserta apel hingga 1.000 orang. Terdiri dari 100 anggota pramuka siaga, 100 penggalang, 800 penegak dan pandega, serta 1 unit Korsik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur menganugerahkan penghargaan Gerakan Pramuka kepada sejumlah orang, diantaranya kepada Bupati Trenggalek, Bupati Magetan, dan Bupati Nganjuk selaku Ketua Mapicap di masing-masing kabupatennya. Selain itu, ada pula penganugerahan Lencana Pancawarsa, penganugerahan Pramuka Pandega Garuda, serta penganugerahan Pramuka Siaga Garuda. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muko Rijal melaporkan. Beralih ke info pertahanan dan keamanan. Sobat Jatim, KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 resmi memperkuat Koarmada 2 sebagai kekuatan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peresmian tersebut pada Senin 14 Agustus 2023 di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2 Surabaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 resmi memperkuat Koarmada 2 sebagai kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut. Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara peresmian serta pengukuhan Komandan KRI Pulau Fani 731, Letkol Laut Mufianto Mahfud, dan Komandan KRI Pulau Vanildo 732, Letkol Laut Slamet Aryadi pada Senin 14 Agustus 2023 di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2 Surabaya. Kasal mengatakan 2 KRI buatan Jerman ini akan dioperasikan untuk membersihkan perairan Indonesia yang masih memiliki potensi bahaya ranjau. Kedua kapal ini adalah jenis kapal buru ranjau atau mine hunter, atau juga yang sering kita kenal dengan MCMV, sekarang istilahnya mine countermeasure vessel, dibuat oleh pabrikan dari APK und Rasmussen Jerman di Bremen, dan ini dibangun selama 3 tahun. Dalam upacara peresmian tersebut juga digelar atraksi bela diri dari atlet terbaik tarung derajat Koarmada 2, penampilan Kopaska Koarmada 2, serta atraksi terjun payung yang disaksikan langsung Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Pangko Armada 2 Laksa TNI Yayan Sofyan.
Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kemerdekaan adalah buah dari kegigihan perjuangan para pahlawan bangsa. Tanpa kenal kata menyerah, pahlawan pendahulu mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan tetesan darah dalam mengusir penjajah. Sudah sepantasnya kita menghargai jasa mereka dengan menjadikan makna Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum resolusi bangsa. Mari kita berikan segala kontribusi terbaik di usia kemerdekaan yang ke-78 ini agar Indonesia senantiasa terjaga dan damai. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Selanjutnya di info keagamaan, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah mengikuti zikir dan sholawat dalam rangka mensyukuri 78 tahun Indonesia Merdeka. Kegiatan berlangsung di sekitar Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Doa bersama ini diperuntukkan agar Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Sobat Jatim, mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah mengikuti zikir dan sholawat dalam rangka mensyukuri 78 tahun Indonesia Merdeka di Gedung Negara Gerahadi pada Minggu malam 13 Agustus 2023. Gubernur Hovifah mengatakan ini adalah pertama kalinya menyelenggarakan zikir dan sholawat dalam rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-78 dengan jamaah cukup besar. Al-Mukarram Habib Syekh, kita menyelenggarakan sholawat dan zikir dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan jamaah cukup besar. Tentu kita bersama-sama mensyukuri bahwa Allah telah menganugerahkan kemerdekaan untuk Indonesia sudah tahun yang ke-78. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia penuh ketenangan, kedamaian, rakyatnya bahagia sejahtera, dan tentu Allah akan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia penuh kerukunan, penuh persaudaraan, dan penuh persatuan dan kesatuan. Gubernur berharap Habib Syekh memimpin doa bersama para jamaah yang hadir agar mendoakan Jawa Timur dan NKRI penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan, serta doa juga mengalir untuk para pahlawan dan syuhada yang telah gugur. Gema zikir dan sholawat diawali dengan pembacaan istighosah oleh Imam Masjid Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidz, dan dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh penyair yang dijuluki Celurit Emas, Kiai Haji Zawawi Imron dengan judul Sajadah Kemerdekaan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Berikutnya di Info TIK. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur,
Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi kegiatan Google I/O Extended Cloud Surabaya yang digelar oleh Google bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus Untak Surabaya. Kadis Kominfo Jatim mengatakan kegiatan ini sangat dibutuhkan anak muda di Jawa Timur, terutama dalam mencari informasi terbaru dari seluruh dunia. Ia pun menerangkan terkait perkembangan Google Extended Cloud, Kominfo Jatim sudah menyediakan pusat data center. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengapresiasi kegiatan Google I/O Extended Cloud Surabaya yang digelar oleh Google yang bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus Surabaya. Kadis Kominfo ini mengatakan, kegiatan yang diadakan Google ini sangat dibutuhkan anak muda Jatim, terutama dalam mencari informasi terbaru dari seluruh dunia. Meskipun para pemuda bisa lebih canggih untuk mencari informasi sendiri, namun dengan adanya kegiatan ini, para pemuda bisa mendapatkan informasi yang lebih dari Google. Hanya di kesempatan yang baik ini, tolong Google sudah memilih di Untak, dan mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua sudah hadir di sini, manfaatkan dengan baik, dikembangkan, ditularkan gitu, karena kita harus menjaga NKRI dari yang hal-hal semacam itu. Sherlita juga menyampaikan bahwa terkait perkembangan Google I/O Extended Cloud, Kominfo Jatim sudah menyediakan pusat data center. Di dalam data center tersebut ada 68 OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta ada beberapa pemerintah kabupaten kota. Bahkan, ada juga dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang datang ke Kominfo Jatim untuk mereplika data center agar dapat dikerjasamakan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Berlanjut ke info sosial, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sembako dan souvenir kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, dan ahli waris keluarga pahlawan nasional melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK dan Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Kegiatan berlangsung di kantor Gubernur Jawa Timur Surabaya, Minggu 13 Agustus 2023. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani melaporkan ada sebanyak 120 penerima sembako dan souvenir ini dan kesemuanya akan diantar langsung ke kediaman masing-masing oleh TKSK dan Tagana yang tersebar di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Berikut hasil liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan sembako dan souvenir kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, serta ahli waris keluarga pahlawan nasional. Pembagian tersebut dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK dan Taruna Siaga Bencana atau Tagana di kantor Gubernur Jawa Timur pada Minggu 13 Agustus 2023. Dalam kesempatan serupa, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, melaporkan ada sebanyak 120 penerima sembako dan souvenir. Jumlah tersebut meliputi 4 perintis kemerdekaan, 103 janda perintis kemerdekaan, serta 13 ahli waris keluarga pahlawan nasional. Sembako dan souvenir yang diberikan langsung diantar ke kediaman masing-masing penerima oleh TKSK dan Tagana yang tersebar di 24 kabupaten atau kota. Bagi penerima yang berada di kabupaten atau kota dengan jarak tempuh cukup jauh, akan diberangkatkan dengan menggunakan kendaraan roda 4 menuju dinas sosial kabupaten atau kota masing-masing. Di luar itu, Restu Novi juga menyampaikan bahwa Dinsos Jatim juga akan memberikan 5 kg beras dan bendera merah putih kepada 3.000 masyarakat sekitar. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Semangat gegap gempita generasi muda Jawa Timur. Menyambut Sang Merah Putih di Hari Kemerdekaan 1945, secari kalimat Merdeka telah tersematkan di hati masyarakat. Melalui seni dan budaya, generasi mengenalkan bangsa Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan. Generasi muda Jawa Timur terus berkolaborasi melalui seni tradisi di era perkembangan zaman untuk menemukan potensi diri. Generasi yang lekat dan mahir dengan perkembangan teknologi digital, tetapi tidak lupa dengan jati diri. Mendobrak belenggu keterbatasan dan mewujudkan misi kemajuan serta kebaharuan. Terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesiaku. Persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu bukan untuk kita permasalahkan. Perbedaan itu untuk kita rayakan. Tentunya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena perbedaan itu adalah sebuah rahmatan lil alamin. Berani dan rela berkorban. Pantang mundur dan percaya pada kemampuan sendiri. Musyawarah, mufakat, dan cinta tanah air. Bagi generasi muda, saat ini kita perlu sekali untuk mendalami nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai menghargai dan saling tolong-menolong, terutama pada era kemerdekaan ini. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Selamat ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Beralih ke info ekonomi, Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Cabang Surabaya periode 2023-2026 oleh Ketua Umum ISEI Peri Warjio. Dalam kegiatan yang berlangsung di kampus Universitas Erlangga Surabaya ini, di Jumat 11 Agustus 2023, Wagub Emil menyampaikan tentang kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengatakan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar kedua atau 1/6 dari perekonomian Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang juga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio melantik pengurus ISI Cabang Surabaya yang juga Koordinator Provinsi Jawa Timur periode 2023-2026 pada Jumat 11 Agustus 2023. Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Aula Graha Murti, Gedung Kantor Manajemen Kampus Merce Universitas Airlangga Surabaya, juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian Indonesia terbesar kedua atau 1/6 dari perekonomian Indonesia. Tingkat inflasi Jawa Timur lebih rendah dari tingkat nasional. Tingkat inflasi bulanan Jawa Timur berada di angka 0,15%, sedangkan tingkat nasional berada di angka 0,2%. Sementara itu, Ketua Umum ISI Peri Warjio yang juga Gubernur Bank Indonesia menyampaikan pesan untuk pengurus baru ISI Cabang Surabaya agar ikut serta memajukan ekonomi Jawa Timur melalui hilirisasi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Menurutnya, Jawa Timur menjadi menyumbang 10% rempah-rempah di dunia. ISI Jawa Timur harus mampu
dan membantu rakyat Jawa Timur untuk lebih maju, ekonominya maju, lapangan kerja yang banyak, dan rakyatnya sejahtera, kata Peri Warjio. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, di Info Kenegaraan, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung di halaman Gedung Negara Gerhadi Surabaya, Kamis 17 Agustus 2023. Sebanyak 76 paskibraka mengibarkan sang merah putih dan turut hadir pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI, Polri, Korpri, mahasiswa, pelajar, tagana, hingga pramuka. Berikut selengkapnya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Gedung Negara Gerhadi Surabaya, Kamis 17 Agustus 2023, menjadi sebuah peristiwa yang syarat makna dan semarak budaya. Acara yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menampilkan kesenian dari Jember Fashion Carnaval. Para model yang melakukan fashion show di halaman Gerhadi memamerkan ornamen burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian disusul drama tarian kolosal Gayatri Putri Nusantara yang menceritakan tentang Kerajaan Majapahit. Setelahnya, para tamu undangan langsung disuguhi penampilan drum band dari SMAN 5 Taruna Brawijaya. Dentuman sebanyak 17 kali sebagai tanda detik-detik proklamasi, pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka, dan keseluruhan rangkaian upacara yang terdiri dari peleton TNI, Polri, Korpri, pelajar, mahasiswa hingga pramuka ini berjalan lancar. Usai upacara juga dilakukan penyerahan lencana penghargaan Jer Basuki Mawabeo. Dalam peringatan kemerdekaan RI tahun ini, Gubernur Hovifah mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat kemerdekaan dan berharap mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Seperti halnya tema HUT RI tahun ini, yaitu Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.